Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tupa, kembali lagi di Ngaburit with OSIS bersama aku, Ayun, Noval, dan Adiba. Kita akan membawakan materi mengenai amalan-amalan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan. Di bulan itu banyak sekali orang yang berlomba-lomba mencari kebaikan untuk mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, termasuk amalan bulan Ramadan. Memang di bulan lain perbuatan tersebut juga berpahala dan tak kalah baik. Tapi amalan di bulan Ramadan yang dilakukan secara rutin mendapatkan berkah yang melimpah dan pahala yang dilipat gandakan. Oleh karena itu, ada banyak amalan di bulan Ramadan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Di antaranya, yang pertama, sholat malam atau biasa disebut juga dengan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan sunnah pada bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan amalan fardu pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan satu amalan fardu di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan 70 amalan fardu pada bulan lain." Berpuasa jika mampu. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipatkan mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa karena penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbuka puasa dengan yang manis-manis. Ali bin Abi Thalib menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Rasulullah SAW apabila berbuka puasa, biasanya beliau memulai berbuka puasa dengan makanan yang manis-manis. Jika tidak ada, beliau memakan gula atau kurma, maka disunahkan untuk melakukan amalan tersebut. Fokus pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Menghidupkan malam Lailatul Qadar. Disunahkan memperbanyak ibadah, zikir, dan membaca Al-Quran. Namun, amalan yang utama di malam ini adalah memperbanyak sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa melaksanakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya, satu amal soleh yang dikerjakan pada bulan Ramadan lebih baik daripada yang dikerjakan selama 1000 bulan. Memperbanyak sedekah. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Barang siapa yang bersedekah kepada orang yang tidak mampu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kebebasan seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan penyembelihan." Memberi makan orang yang membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan disihahkan Al-Albani. Tidak melewatkan sahur. Rasulullah SAW bersabda, "Sahur adalah makanan berkah, maka jangan kalian tinggalkan sahur walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang bersahur." Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ahmad. Membaca Al-Quran. Jika seorang yang sedang berpuasa namun tidak mendekatkan diri kepada ayat-ayat suci Allah, maka ia tidak mendapatkan fadilah ibadah. Allah berfirman, beberapa hari sebelum bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya pemula atau Al-Quran, ini sebagai petunjuk manusia, penjelas dan pembeda antara hak dan batil. QS Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, dalam hadis Ibnu Abbas pernah berkata, dahulu malaikat Jibril sering menemui Rasulullah, dan setiap malam Ramadan
Selanjutnya membaca Al-Quran bersama. Hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu tertentu, misalnya saat berbuka. Karena seseorang yang berpuasa dan ia berbuka, maka doanya tak akan ditolak. Doa di sepertiga malam terakhir pun juga termasuk amalan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dan berfirman, "Adakah orang yang meminta, pasti aku beri, dan adakah orang yang beristighfar, pasti akan aku ampuni dia." Beristighfar di waktu sahur pun bisa dijalani, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surah Al-Zariyat ayat 18. Sholat tarawih. Mengenai hal ini, dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Barang siapa yang berpuasa dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridho dari Allah, maka keluarlah dosa-dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Ibadah witir, hukum sunahnya dikerjakan dengan rakaat ganjil. Dalam sebuah hadis dinyatakan, "Hai para pencinta Al-Quran, kerjakan salat witir karena Allah itu tunggal." Ia suka bilang witir artinya ganjil. Umroh pada bulan Ramadan. Umroh pada saat bulan Ramadan pahalanya seperti melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda, "Umroh pada bulan Ramadan menyerupai haji." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selama umroh, amalan-amalan yang dilakukan akan berlipat ganda pahalanya. Cukup sekian pembahasan amalan-amalan di bulan Ramadan. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode Ngabuburit with Osi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.